Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang Kau berikan buat kami dalam minggu ini. Setiap hari selalu ada kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Bapa, terima kasih buat jemaat-Mu yang hadir pada sore malam hari ini. Jesus People Ministry, biarlah kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau berbicara, dan Engkau akan menanamkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan buat setiap kami. Dan firman yang ditabur akan mengakar, bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam dan melakukannya, dan perkenanan Tuhan akan hadir di atas hidupnya. Terima kasih Bapa, kami siap dan semangat mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji nama Tuhan, bisa lambaikan tangan, katakan shalom. Puji Tuhan. Saya percaya pada sore hari ini kabar kita semuanya luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan Koko Cece semua yang hadir, wow, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, seger semuanya. Amin. Coba boleh dong Bapak Ibu bilang kanan kirinya, kamu cakep hari ini. Gitu dong. Kasih pujian dong, kamu cakep hari ini ya. Kamu diberkati Tuhan hari ini, dan Tuhan sayang sama kamu ya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang belum kenal saya izin memurahkan diri ya. Karena apa? Karena tak kenal maka tak sayang. Yang sayang saja kadang masih dibuang Bapak Ibu ya. Makanya tidak kenal maka tidak sayang. Salam kenal, saya Iwan Ang dari Surabaya Bapak Ibu ya. Dan hari ini adalah kali pertama dan juga ibadah pertama di Cyber Mall. Ya. Dan terima kasih buat Pastor Robi untuk kesempatannya, dan biarlah dari tempat ini kita berdoa akan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan dan mengenal Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Katakan amin. Tepuk tangannya kalau setengah-setengah nggak dapat makan nanti. Ya, oke. Hari ini tadi saya sudah sampaikan 3 kali sharing tentang khotbah berseri Bapak Ibu. Hari ini tema kita tentang kemenangan di dalam tekanan. Tadi pagi kalau Bapak Ibu mau ikutin bisa melalui YouTube ya. Tadi pagi saya sharingkan tentang tenang di tengah badai ya, tentang murid-murid Kristus yang ada di tengah lautan ya, terombang-ambing. Dan yang kebaktian kedua, tekanan itu bukan akhir segalanya. Terkadang kita mengalami tekanan, apa yang terjadi? Ai, wah nyerah, sudah nggak sanggup lagi, mundur, aku mundur alon-alon jari ini, ya kan? Dan hari ini yang terakhir, ibadah yang terakhir, bukan ibadahnya terakhir, masih ada ya, masih ada. Hambanya akan menyampaikan hal yang luar biasa setelah ini. Maksudnya saya yang terakhir ya, yaitu tentang kuat karena Tuhan. Wah ya, kuat karena Tuhan. Yang siap katakan amin. Ya, karena hari-hari ini jujur kita orang-orang percaya butuh yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Benar saudara? Karena tanpa kekuatan Tuhan, orang-orang percaya tidak akan pernah bisa berdiri dengan teguh di dalam iman. Kata teguh dalam iman itu dalam bahasa aslinya bukan cuma kuat, bukan C, tapi teguh dalam iman. Arti dalam bahasa asli, kalau saudara buka dalam kitab bahasa asli, artinya adalah tidak tergoyahkan, itu tidak goyang sedikit pun. Stand firm, lurus, on track, tidak melenceng. Karena arti kata dosa dalam bahasa aslinya itu bukan berarti kita cuman berzinah, merampok, membunuh. Yes, itu buah dari dosa. Tetapi kata dosa dalam bahasa aslinya hamartia adalah apa? Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Amin, kekasih Tuhan, itu sudah dosa gak berkenan. Makanya Tuhan standarnya cukup tinggi kan. Jika kalau kamu tahu berbuat baik tapi engkau gak melakukannya, engkau sudah berurusan dengan Tuhan yang kau sembah, kata firman Tuhan. Makanya standar kita gak main-main. Untuk itu orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang Jesus People Ministry butuh kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Kita baca Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ya, oke. Demikianlah firman Tuhan. Dia, Tuhan kita, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan turuna-turuna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan apa? Wah, saya cuma dengar suaranya Cece aja, ya kan? Coba semuanya, mendapatkan apa?
kekuatan baru. Ya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Ya, pernah nggak kita tuh merasa kekasih Tuhan punya handphone itu baterainya sudah low bahkan habis total. Ya kan, kadang ini ya Koko Cece, kalau kita pergi pagi-pagi bangun tidur, hal yang paling bencek kalau kita bangun tidur itu apa Ce? Ngecas handphone sudah dicolok tapi lupa nyolok sing di tempat stop kontak. Nah itu paling bencek pagi hari loh gak nancep. Ya kan, ibarat kalau kita masak nasi lupa nyeklek on. Jadi ngecembeng malah jadi apa? Misoa beras. Nah ya kan, begitu juga hidup ini, ya kan? Saat kita low battery, baterai kita tuh lemah atau bahkan habis, maka handphone hidup kita useless, gak ada fungsinya. Saya pernah melihat dalam satu TikTok, ada sebuah gambaran bagus banget, yaitu kipas angin di atas dinding ini, ada apa? Plafon. Kipasnya muter kok, kipasnya muter tapi kitirannya mandek. Jadi yang muter cuma dasi tok ini, ya kan? Di bawahnya ada tulisan life but useless. Hidup tapi tidak ada gunanya. Kekristenan hari-hari ini sedang diterpa dengan yang namanya useless spirit, yaitu roh yang tidak berguna. Iblis itu tidak main-main. Cara kerja iblis hari-hari ini itu bukan muncul sebagai kuntilanak, bukan pocong, bukan. Karena kuntilanak dan pocong sudah nggak ada harga dirinya, kata Instagram dan TikTok, betul ya. Muncul disaplak sandal, muncul disaplak pentungan, gak ono harga dirine. Tetapi iblis hari-hari ini bekerja cuman satu, dia mendistract kita, mengalihkan kita. Sudah ndak apa-apa, dosa titik, Tuhan ampuni, templak titik, minggir titik, lari. Maka 0,001 derajat kita pergi dari garisnya Tuhan. Saat ditarik garis lurus, maka titik utama dengan titik kita akan semakin apa? Semakin apa? Jauh. Awalnya gak kerasa kok, gak kerasa Pak. Tapi saat iblis templak, jauh. Makanya iblis hari-hari ngomong kayak gini nih. Ngomong ini, dengerin ini nanti nanti kalau ada pelayanan lagi saya ingin bagikan menyingkapkan strategi iblis. Wah, itu cukup bukan cukup, sangat licik. Iblis itu bukan pinter ya, licik, beda. Iblis tuh ngomong seperti ini. Enggak apa-apa. Kamu boleh pelayanan kok. Kamu boleh berdoa, kamu boleh baca Alkitab, kamu boleh ke gereja seminggu 4 kali, silahkan. Aku enggak takut. Tapi asal satu hal, pesanku cuma satu, jangan jauh-jauh dari aku ya. Itu kata iblis. Artinya apa? Banyak gak orang-orang percaya yang hidupnya melayani, hidupnya ke gereja, tapi masih hidup di dalam dosa. Halo? Ya kan? So, yuk jadi orang-orang percaya yang dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Amin ya, mulai lemes. Amin. Jangan lemes dong ya. Oke, ya kekasih Tuhan ya. Jadi saat jiwa kita kosong, ya kan, tubuh kadang kita hadir tapi jiwa kita kosong. Bangun pagi hari, Koko Cece rasanya abot, bukan karena kolesterolnya kumat, bukan karena trigliseridnya kumat, bukan. Tapi karena apa? Sudah nggak ada kekuatan lagi, sudah rasanya aduh malas banget, ya kan. Ada tekanan, tadi pagi kita belajar tentang tekanan, tentang himpitan seperti Paulus. Bahkan kita sering tanya loh di hadapan Tuhan, Tuhan sampai kapan ya aku kuat? Apa aku masih bisa kuat gak ya? Itu pertanyaannya ya. Jadi ayat Yesaya tadi dikatakan bahwa apa? Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah, yang capek pikiran, yang sudah buntu, gak ada lagi jalan yang bisa kita tempuh. Di situ Tuhan akan menambahkan semangat untuk kita yang tidak berdaya lagi. Ya, jadi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Simple Pak. Kenapa kita nggak dapat kekuatan baru? Karena kita tidak mau menantikan Tuhan. Kata menanti itu berlawanan dengan instantly. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen banyak sekali yang suka instan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau doa pingin cepat dijawab, keluar dari Mesir pingin cepat masuk tanah perjanjian, pingin cepat sugih,
kepingin cepat sukses tanpa proses, gak bisa. Tuhan katakan engkau mau progres, alami proses. Amin. Jadi saat engkau mengalami suatu himpitan, di situ kekuatan baru Tuhan datang. Kita menyadari bahwa kekuatan kita cuma dari Tuhan. Hanya kau milikku. Di mana? Di surga. Lanjutannya apa? Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Ini yang luar biasa. Tak ku andalkan apa? Kekuatanku. Namun yang pasti sama-sama yuk. Namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber. Sama-sama. Kuatku Allah sumber. Kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, sampai selamanya Tuhan jadi kekuatan kita. Dunia hari-hari ini bisa bikin kita capek loh, Ai, Susu, Koko, Cece, Bapak Ibu. Bisa bikin kita capek, capek pikiran, capek hati, bahkan capek iman loh. Tuhan, aku muter-muter naik Madang Gurun 40 tahun nih gak mari-mari. Kapan tanah perjanjian aku nikmati, ya kan? Kadang capek, Ai, ya kan? Tapi kabar baiknya justru Tuhan suka bekerja di tengah-tengah kelemahan kita. Katakan amin, ya. Jadi ketika kita sudah nggak lagi kuat, di situ Tuhan akan tunjukkan kuasanya. Amin. Jadi saat kita hadapi masalah, ini kesempatan Ai, Susu, Koko, Cece, Bapak Ibu, untuk kita membuktikan aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, dan ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, dan imanku bersepakat percaya kuasanya, dan ku terima sekarang apa? Rimu. Kasih tepuk tangan yang manis buat Tuhan. Tadi waktu saya makan siang ya bersama dengan hambanya ya, katanya lebih enak manggil hati katanya. Saya tuh tanya loh, kemarin saya WA sama Pak Robi. Pak, hati itu apa? Saya cari di Google, gak ketemu loh. Tenan, tak kira tuh Hait Nanu, ternyata bukan ya kan? Bukan Hait Nanu ternyata. Apa itu? Hamba Tuhan kok. Ya ampun, hamba Tuhan. Iya kan? Ih, keren banget, mau saya contoh nih. Nanti kalau saya diundang lagi, gak mau pastor. Hamba Tuhan. Iya ya, hati ya kan. Beliau cerita sama saya, bersaksi bagaimana dipercaya Tuhan di Jesus People Ministry, di mana pelayanan beliau itu ternyata pernah pelayanan jemaatnya sangat banyak sekali, Bapak Ibu Saudara. Berapa orang, Pastor? 1 anaknya. Loh, saya tunjukin fotonya ini loh kok. Saksinya siapa? Ya kan? Saya melihat fotonya beliau main keyboard, WL plus khotbah, depannya jemaahnya cuman anaknya. Jujur hati saya hancur, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kesetiaan beliau katakan, aku cuman 1 kok. Tuhan suruh aku seperti Abraham. Gak ngerti ke depannya kayak apa, gak ngerti. Cuma 1 apa? Dari zona daging kita melangkah kepada kemustahilan, itu aja. Dan hari ini sih Tuhan percayakan kepada hambanya 350 jemaat Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lihat, iman gak main-main. Tadi pagi saya saksikan, dan tadi Rob, Mami telepon Gogo, Rob. Iwan tadi Mami dengar, jadi keluarga saya ikut kebaktian tadi yang pagi.
Tadi pagi saya saksikan di mana mami saya waktu saya pelayanan kira-kira sebulan, dua bulan yang lalu menyampaikan topik gerejanya di kota itu. Apa topiknya, Pak? Iman yang benar dan perkasa, siap. Tapi satu titik AI, orang yang paling saya cintai dalam hidup ini, divonis dokter ada tumor otak dan kanker kelenjar bening, getah bening bersama-sama. Gak cuman Goliat plus belakangnya ono Firaune dua. Bisa nggak saya komplain sama Tuhan, aku udah melayani Tuhan, aku sudah berikan semuanya buat Tuhan, aku udah berkorban buat Tuhan, tapi kenapa? Itu kan yang sering kita lakukan, ketidakadilan sama Tuhan, betul nggak? Itu yang saya lakukan dulu, saudara. Tapi Tuhan cuma diem dan sentil, saya bilang gini, emang kamu siapa? Ya Tuhan, aku hambamu. Cuman satu punya iman, Tuhan aku bawa mami ke dalam kuasamu. Aku cuman percaya. Saat dikabarin gitu, nah ini ceritanya agak kurang lengkap Pastor Robi. Saya bilang sama istri saya, puji Tuhan. Tahu komen istri saya apa? Wah kon iku gendeng kok, mami divonis ngono kok kon arep puji Tuhan. Loh, puji Tuhan, kenapa? Karena kalau mami divonis punya tumor otak dan kanker kelenjar bening, getah bening bersama-sama, berarti ini waktunya saya menunjukkan siapa Tuhan yang saya sembah. Itu. Ya. Jangan takut. Tadi ibadah yang kedua kalau Bapak Ibu datang, kuasa Tuhan itu lebih besar dari apa? Ketakutan kita kan? Ya kan? Dan hari ini singkat cerita, kalau saya saksikan Bapak Ibu nanti rangkap ibadah terakhir jadi ibadah ketiga nanti rangkap nanti ya. Ya. Dan hari ini saya berdiri tempat ini dengan satu statement, karena mami saya itu seminggu sekali pasti keseimbangannya terganggu karena otak dan nggak bisa makan terlalu banyak karena kanker bening. Tapi sebulan yang lalu mami saya ke Solo, mami saya bilang, Wan kok mengecil ya? Dan terakhir Wan hilang dan mami tidak pernah pusing. Dan saya mau ngomong secara dokter, dinyatakan mami sembuh total dari dua penyakit itu. Puji nama Tuhan. Amin. Kadang kita perlu dibenturkan seperti itu supaya saat kita menjerit minta kekuatan daripada Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, satu hal bahwa di sini kita mau belajar ada beberapa prinsip yang kita belajar, ada 3 prinsip tentang bagaimana kita kuat karena Tuhan. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan yes. Yang lapar katakan amin. Oh lebih titik, tadi pagi akeh sing lapar ya kan. Tadi pagi ibu-ibu yang lapar katakan amin. Amin. Waduh, berarti lah belum makan pagi semuaku. Belum fun semuanya, masih pada kaliren. Enggak apa-apa, kita lapar firman dulu ya Bu ya. Oke, prinsip yang pertama, Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lemah. Katakan amin. Ya, Yesaya 40 ayat 29 ngomong gini, ya. Bisa ditampilkan silakan Andi. Ya, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan itu tidak pernah mencari orang yang kuat untuk dipakainya. Betul Saudara? Coba kalau Koko CCI Susu Bapak Ibu baca Alkitab, tidak ada satupun hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan hidupnya sempurna. Betul enggak? Zakius koruptor, Paulus pembunuh, Hitler zaman dulu, ya kan? Musa tidak pandai berbicara dan temperamental, Elia baperan, apalagi, ya kan? Daud nyuri istri orang, oh kurang apa lagi, ya kan? Siapa lagi? Petrus menyangkal, wah. Thomas gak percaya, kurang apa saudara? Tapi lihat, saat mereka mau merespon kepada Tuhan, Tuhan sentuh dan jadikan orang itu hebat. Bahkan maaf kata, ingat wanita Samar yang punya 7 suami, bahkan itu bukan suaminya, ya kan? Yang ketemu sama Tuhan di sumur itu loh kok. Lalu Tuhan bilang apa? Di situ lahirlah, sebab apa? Akan datang dan sudah tiba penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Itu Tuhan ngomong bukan sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pintar loh tapi Tuhan ngomong dengan siapa? Maaf ya, pelacur. Pelacur tahu benar tentang keintiman, tapi Tuhan datang untuk membawa keintiman yang benar dari dia.
Bah, kalau kamu minum air dari cintanya dunia akan haus nak. Tapi kalau kamu minum air dariku, tidak akan pernah haus lagi. Maaf ya, sang pelacur tadi menangkap hati Tuhan. Dia buka hati. Dan firman Tuhan menyatakan, dia adalah penginjil wanita pertama yang memenangkan satu kota Samaria. Gokil banget. Apa enggak keren? Makanya saat kita bertemu dengan Tuhan, ya, saat kita bertemu dengan Tuhan, justru kelemahan kita, ya, Tuhan siap turun tangan untuk bawa kekuatan supranatural yang dunia nggak bisa tawarkan, C. Amin. Ya, penjelasannya adalah apa? Kelelahan itu adalah undangan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Paulus pernah ngeluh apa? Tuhan, aduh, kalau bisa cabut duri dalam dagingku Tuhan. Beberapa tafsiran, Bu, itu ada yang mengatakan memang Paulus itu punya masalah di tulangnya. Ada yang mencungul, ada yang menusuk sampai ke dagingnya, ada something, ya kan? Something. Tetapi ada yang menafsirkan juga ini masalah hidup yang sangat berat yang dialami Paulus. Nah, Paulus gak main-main loh, ya kan? Dikejar, diancam, mau dibunuh, dipenjara, karam kapal. Kurang lengkap apa itu? Kalau itu kalau udah kita bilang ya Pastor ya, paket lengkap McD. Sudah dapat ayam, dapat kentang goreng, dapat minum lagi. Lengkap penderitaannya. Betul ya, C ya? Tapi Tuhan bilang apa, C? Enggak, aku enggak mau ambil. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku semakin sempurna. Itu kata Tuhan, ya. Jadi saat kita lelah, justru jangan menjauh dari Tuhan. Ini yang sering salah kita orang-orang percaya. Justru semakin lelah, sudahlah. Yang sering kita dengar apa, C? Wes, kayak tadi saya sharing sama Pak Gembala, ya kan? Pak Robi bilang gini, ada tuh jemaatnya juga dulu, ya kan, orang saudara seiman yang bilang gini, "Dah lah wes, aku kecewa sama gereja Tuhan. Wes, gak Tuhan-Tuhanan." Wah, lah ini ngono apa? Hantu-hantuan lah, ya kan? Nggak Tuhan itu lah hantu-hantuan AI ya. Beda. Nah, kasih Tuhan, dengerin, ini yang luar biasa. Saat kita itu menyerahkan dan dekat dengan Tuhan, justru Tuhan akan ubah setiap rasa lelah kita menjadi kekuatan yang baru di hadapan Tuhan. Ya, amin. Yang semangat kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu ada yang lelah rohani, gak usah angkat tangan deh ya. Yang lelah rohani bersyukur. Loh kok bersyukur Wan, kenapa? Berarti roh kita masih hidup. Kenapa lagi bersyukur? Itu sinyal, ya, lampu hazard yang sedang dihidupkan untuk kita punya rasa lapar untuk dekat sama Tuhan. Amin. Dan selain itu apa? Mengakui kelemahan itu bukan tanda kekalahan di hadapan Tuhan, tetapi awal dari pemulihan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau kita punya kelemahan, akui dalam Tuhan. Jangan pernah sembunyi-sembunyi. Tuhan suka dengan orang yang terbuka apa adanya. Amin. Karena ada firman Tuhan kan, kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Kita ini datang telanjang, pulang juga telanjang kan. Jadi kita ini, Tuhan mau kita terbuka. Dan percaya, Tuhan cuma ngomong gini, saat kamu itu mengakui segala kelemahanmu, mengakui dosa-dosamu, firman Tuhan bilang 1 Yohanes, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni semua dosa-dosamu. Itu firman Tuhan. Ya, jadi saat kita mengalami suatu kelemahan, jangan pura-pura kuat. Betul? Apalagi kita yang kaum bapak-bapak, ya kan? Seringnya kita apa? Gengsi. Malu menangis di depan istri. Weh. Istri-istri katakan amin. Oh, enggak ada yang berani. Ya kan? Saya juga gitu, gengsi. Wah, ya kan? Gengsi, tahu-tahu ndase migrain. Kan gitu kan. Kalau ibu-ibu, kenapa kok mukanya seger? Kalau ada masalah, seringnya apa? Curhat sama Tuhan sampai nangis. Lega, kayak siapa? Hana. Oh ya kan? Hana habis nangis kan lega. Dikatakan firman Tuhan dan mau makan lagi loh. Hana itu mamahnya Samuel, ternyata sakit hati gak mau makan Bapak Ibu Saudara. Beda sama saya. Kalau stres mangane akeh sih. Beda ya kan? Nah, sama. Sudah apa? Ada semangat yang baru, ada pemulihan. Jadi bapak-bapak di sini, ayo
Jangan gengsi ya, saat kita punya kelemahan, sujud di hadapan Tuhan. Datang katakan apa? Sujud di altarnya. Apa saudara? Ku bawa hidupku, amin. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan sama-sama. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Semuanya percaya, katakan. Sesuatu terjadi saat apa? Di altarnya. Dengan manis kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, karena apa? Saat kita datang sama Tuhan, Tuhan itu tidak hanya mengisi ulang energi kita, tapi memberikan kita kekuatan yang baru. Ini yang luar biasa. Kasih Tuhan itu apa? Tidak pernah, kalau kita ngomong apa kok? Apa cek? Kalau makanan tuh nginep, betul ya? Nek beli sayur udah habis, masakan nginep di kulkas. Biasanya lebih tidak sehat katanya gitu ya cek. Apalagi jangan bening tuh katanya nggak beli panasin lagi ya. Betul nggak sih Hai? Betul tuh ya ya. Tuh ya, katanya enggak boleh, katanya gitu. Saya juga enggak tahu juga. Katanya kalau sayur jangan dipanasin terus, malah jadi bahaya. Ini kata mama mertua saya ngomong gitu, katanya gitu. Tuh ya, ya betul ya, betul. Ini saya belajar masak sama ai ibu-ibu di sini ya. Nah, artinya apa? Seperti kita tuh upgrade baterai lama ke versi yang baru. Ya, jadi Tuhan itu kasih kekuatan tuh level yang baru. Cuman, ya kan, bukan cuman apa? Tempelan semangat sementara. Baterainya diganti Tuhan yang baru. Wah, itu luar biasa. Karena kekuatan Tuhan bukan berdasar kondisi, tetapi berdasar akan kasihnya kepada kita. Makanya Tuhan katakan apa? Kasih Allah itu selalu baru. Ada lagunya kan? Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Apa? Setiap hari rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Yes, itu setiap hari ya. Jadi Tuhan itu seperti apa? Charging station. Ibarat kalau kita kan sekarang banyak mobil listrik ya, kok ya. Wah, butuh yang namanya itu charge listrik ya. Saya nggak punya soalnya. Itu apa namanya? SPBU tapi yang listrik. Begitu juga Tuhan. Dia adalah sumber charge kita. Ya, amin. Nah, jangan sampai cari yang KW ya saudara, cari yang asli. Saya tuh jujur, kebiasaan jelek saya tuh satu C. Kalau di Shopee suka banget namanya apa? Cari yang flash sale. Oh iya kan? Charger, wow, 65 watt. Harganya cuma berapa? Samban, nomban, ya kan? Simban loh. Biasanya harganya sipek jadi simban. Tak beli C. Wah, umurnya sak minggu dok. Bareng ngono metu sepi, Pak. Tak terus nomor tuh jine. Tenan ya Pak. Waduh, tapi yang asli, waduh, cenut-cenut. Ada sing harganya tiopwa, cetio. Saya punya satu, dapat kado. Nggak bisa beli dewe, beli dapat kado. 5 tahun loh. Nggak rusak-rusak C. Awet pol. Ya, nah begitu juga kita kalau cari chargernya, jangan yang KW, yang asli. Yang asli cuman ada Tuhan. Kalau kita cari yang KW, contohnya apa? Kita cari pengakuan manusia, cari motivasi duniawi, cari hiburan sesaat. Akhirnya kita bisa apa? Ngalami apa? Ayo susu, bisa ngalami apa? Cepet drop hati kita nanti lagi. Ya, hati-hati saudara ya, jangan sampai hati kita cepet drop. Ya, harus tetap terus semangat. Ya, satu ayat cantik nih, 2 Korintus 12 ayat 9. Nah ini yang dikatakan tadi kan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Dan ini saya tulis untuk kita semuanya. Kelemahan kita itu adalah alasan Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, asal kita tahu kemana kita harus bersandar. Woi, sini ya. Sekali lagi, kelemahanmu adalah alasan Tuhan menunjukkan kuasanya, asal apa? Kita tahu kemana kita harus bersandar. Ya, saya tuh banyak loh Bapak Ibu nemui orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tapi masih percaya sama guamia, masih percaya sama ramalan-ramalan, masih percaya sama apa? Show. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Jangan izinkan, percaya saja sama Tuhan Yesus, katakan amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ditanyain show-nya apa? Balesnya apa? Betul kok. Nek aku tak jawab gini kok. Show-nya apa? Show baksioke. Luwe hauce ya kok ya. Apa dicocol pakai tauco. Waduh, hauce sencing ping katanya. Enak pol katanya gitu kan. Nah ya, betul. Show Yesus kayak. Oke. Nah, sekarang yang prinsip yang kedua kekasih Tuhan. Bagaimana kita kuat dalam Kristus? Apa itu? Yaitu menanti Tuhan itu bukan pasrah, tapi percaya. Ya, Yesaya 40:31a berkata demikian. Tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, sudah ada jaminan akan, itu berarti 1 tambah 1 sudah pasti 2. Namanya akan, ini satu kata tapi so powerful. Yaitu apa? Kalau kita menantikan Tuhan, itu Tuhan akan berikan kekuatan yang baru dalam hidup kita semuanya. Ya, jadi menanti Tuhan itu bukan cuma duduk, diem tanpa harapan, ngelamun, kosong, kelebon. Nah, kan repot. Nanti ke Pak Robi pelepasan. Loh, hati-hati. Ya, kemasukan kodamnya apa? Wah, boneka mixwe. Lah, repot saudara. Ya kan? Jadi saat kita itu menantikan Tuhan, bukan cuman tidak ada harapan. Kata pasrah itu beda dengan berserah. Kata pasrah kok artinya apa? Sudah menyerah atas keadaan, tidak percaya dengan siapapun juga, sudah membuat imannya mati. Tapi kalau berserah, dari kata serah AI, yaitu apa? Kita menempatkan dan mempercayakan sesuatu dari hidup kita kepada pribadi yang kita percaya. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi menanti Tuhan itu artinya sikap iman aktif, percaya bahwa Tuhan itu sedang bekerja meski belum terlihat. Amin saudara. Yaitu apa? Artinya apa? Tuhan itu sering bekerja dalam proses, bukan kecepatan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan lebih ingin melihat kita akan jadi apa, bukan melihat hasilnya seperti apa. Karena bagi Tuhan bukan hasil yang penting, tetapi apa kekasih Tuhan? Yaitu proses karakter kita, siap atau tidak di dalam kita menikmati berkat Tuhan. Makanya tadi kebaktian kedua, ada satu firman begitu indah, ketika Tuhan meredakan badai, diam, tenanglah. Semuanya tenang, lalu Tuhan itu tidak mengomentari badainya. Tuhan langsung ngomong ke murid-muridnya, mengapa engkau itu gak percaya sama aku? Tuhan tidak pernah mengomentari situasi hidup kita saudara. Tapi yang Tuhan soroti adalah respon hati kita saat kita menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita semuanya. Amin. Itu yang Tuhan lihat. Bagaimana respon kita saat ada masalah? Emosikah? Apakah kita mengumpat? Emosikah? Dan apakah kita saat kita ada sesuatu tekanan terjadi, kita tinggalkan Tuhan? Seperti hari-hari ini banyak sekali kan artis-artis yang meninggalkan imannya. Betul ya? Kalau Bapak Ibu lihat medsos cukup menyedihkan. Tetapi itu fenomena yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang kekasih Tuhan. So, Tuhan itu sering bekerja, melihat, memproses. Karena apa? Dunia itu menuntut kita serba instan. Dunia mengajarkan kita apa-apa harus cepat, instan. Harus cepat dapat, cepat sukses, cepat sugih, cepat kaya. Tapi Tuhan lebih dahulu peduli dengan karakter kita. Inside out, dari yang dalam keluar. Itu yang Tuhan mau. Dan apalagi saudara, waktu tunggu. Menanti itu artinya menunggu, betul ya? Apalagi di sini bapak-bapak itu kadang kalau paling gak sabar waktu nunggu istrinya
belanja atau dandan. Wah ya kan. Tapi istri saya termasuk cepet loh Bapak Ibu, bener. Malah saya kalah sama istri saya. Sampai tak lihat, iki alisnya jangkep apa gak, ikutnya cepet deh, ya kan, cepet. Tapi ada loh teman saya tuh, ayo cepet, seko, aku nunggu bojoku, cek make upan. Pirang jam? Iki wis 2 jam. Oh, nek istrimu make upan berarti kamu masih bisa ngambil S2. Betul ya. Masih ngambil sekolah lagi. Wah, bener kok jare kono. Krungu bojone. Wah, dikon luar Saudara, gak boleh turu kamar. Nah, lihat Saudara, waktu menunggu itu adalah waktu pertumbuhan. Katakan amin. Ya. Jadi iman yang kuat itu dibentuk saat kita nggak langsung menerima jawaban doa, tetapi saat kita menanti dengan setia dan berharap. Makanya tadi pagi saya katakan ikut Tuhan itu, Pak Bu, ngeri-ngeri sedep. Mami saya ngalami seperti itu. Adik saya pernah juga ngalami seperti itu. Ada daging, ada juga seperti kelenjar getah bening tumbuh juga. Adik saya yang satunya lagi pernah ngalami kecelakaan, yang saya cerita di pagi, kepalanya sampai kepeluntir sampai belakang. Tapi kenapa bisa sampai hidup terus sampai hari ini? Bukan karena instan, hebat ya, bukan. Prosesnya deg-deg ser Bapak Ibu Saudara. Ya, itu. Tuhan paling suka dengan orang-orang yang mempertaruhkan imannya. Tapi Tuhan lebih suka dengan orang yang tetap setia dengan imannya. Amin. Dan lagi menanti itu bukan pasif, tetapi aktif dalam ketaatan. Enggak cuman sekedar nunggu jawaban doa, bukan. Tetapi terus setia berdoa, menyembah, melayani dan mempercayai rencananya. Bapak Ibu kalau baca di 1 Samuel tentang Hana, ya, coba lihat. Hana itu mandul, betul ya, nggak punya anak. Tapi singkat cerita, dia berdoa kepada Tuhan, ya, di ruang doanya. Dan waktu keluar di ruang doa, dia sudah lagi tidak muram wajahnya dan dia lagi mau makan. Berarti kesimpulannya, waktu dia itu diejek-ejek oleh Penina, ya, Penina itu siapa? Itu adalah mbok nomnya Elkana. Ya, Hana itu mbok weknya, istri pertama, kayak gitu loh. Mbok wek gak punya anak, mungkin nikah dengan mbok nom, ibarat seperti itu. Tapi Elkana itu suami yang sangat romantis, ngomong gini, sudahlah yang gak usah sedih. Iya tapi nemen loh, Penina tuh nemen, aku diejek-ejek terus, wah mungkin musmamuk daging gak metu kabeh. Tapi setelah keluar dari ruang doa, ini yang luar biasa. Dia tidak suram lagi mukanya dan mau makan. Tapi yang satu yang saya soroti, ini yang luar biasa kekasih Tuhan. Belum punya anak loh ya, belum punya anak ya Cek ya. Di ayat selanjutnya setelah itu ada tulisan gini. Dan keesokan harinya seperti yang biasa dilakukan, Hana kembali datang berdoa kepada Tuhan. Itu luar biasa. Artinya apa? Hana konsisten, tetap setia kepada Tuhan, belum punya anak. Tapi akhirnya di Alkitab dituliskan, akhirnya Hana intim dengan Elkana ini, dan Tuhan mengingat Hana. Wah. Dan ternyata Hana tidak cuma punya anak, tidak cuma dikasih anak laki-laki, Hana dikasih nabi namanya Samuel. Apa enggak Tuhan kita tuh luar biasa Saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, hari ini yang doanya belum terjawab, jangan putus asa. Amin. Saya berdiri di tempat ini Saudara, bukan karena kuat gagah saya. Satu, kenapa saya berdiri di tempat ini? Karena doa emak saya Ai yang sering saya ajak berantem gelut setiap hari gara-gara ngajak saya ke gereja. Titi yang pakai baju hijau umurmu berapa? 14. Ya, 14 tahun ya. Kelas berapa berarti sekarang? Kelas 8 tuh berarti 6, 7, 8. Pas. Koko. Koko aja ya, jangan susu ya, ketuaan. Panggil Koko, Februari 2006 tak kasih angpau kamu ya. Rekeningmu berapa? Ya, namanya siapa sayang? Devlin.
Titi gitu aja ya. Ben gampang. Titi ya. Nah, dulu Koko seusia kamu, Vin, menyerahkan diri buat Tuhan. Emak, kalau manggil apa? Bobo atau emak atau siapa? Kalau manggil nenek apa? Nai-nai, oma, nai-nai, oma, apo atau bobo apo ya. Dulu sama, Koko sama Apo, diajak ke gereja seumuranmu, tak ajak tukaran. Nggak mau, gereja jelek, ngomong gitu lah. Ini saya jujur, gereja bau, saya ngomong, jujur saya ngaku dosa. Apa? Biasa naik sepeda motor, emak ngajak, Apo ngajak naik becak, gengsi. Tak hujat. Tapi waktu diajak ke gereja yang sangat kecil, saya ingat gereja itu gudang beras. Ini mending mall ya pastor ya, itu gereja gudang beras. Sewangi-wanginya apa? Bapak ibu datang, pulang ambune beras rojo lele. Bener. Nggak terima rojo lele, kulitnya pulen sisan. Tahu apa Vin? Dan waktu itu Koko ikut retreat. Dan di situ tidak pernah Koko tuh nangis di gereja. Di situ Tuhan jamah. Di situ Tuhan jamah. Aponya Koko setiap hari Vin berdoa untuk cucu-cucunya. Kurang lebih ada 17 sampai 18 cucu. Didoain satu-satu. Jam 4 sore masuk doa. 3 pagi bangun doa. Siang sebelum tidur siang doa. Cuman itu aja pekerjaannya. Tapi tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sampai terakhir pikun di kursi roda, saya yang nemeni. Sudah gak inget, tapi dikunjungin pembesuan sama pihak tim gereja, anggap aja GPM, ada tim pembesuan. Halo mah, inget dak kalau berdoa sama siapa? Mikir, sama Tuhan mah. Oh iya Tuhan, ya kan gitu kan? Lagi ya, saya di sebelahnya yang bisiin, Tuhan, ojo sini Tuhan. Sama siapa mak? Lihat saya, oh Tuhan, pinter Tuhan. Terakhir ya, yang tim besoknya ini bisiin saya, ojo dikandani, Koko meh ngecek. Siap om. Ya, tak menengno. Mak, nek doa mbek siapa? Orang Solo kan kata mbek atau siapa? Mak saya mikir saudara. Tato ngeliat saya. Tuh. Saya ngasih japlaan tuh. Tahu jawabannya apa? Oh, yo jelas nek doa ya karo putune toh. Loh, putu tahu saudara ya? Cucu. Loh, aduh Tuhan Yesus, malu. Tapi kalau mau ketawa takut dosa. Itu. Tapi mak saya sekarang sudah berpulang. Mak saya waktu meninggal, tepat waktu saya pelayanan retreat, saya ingat itu. Dan hari ini seluruh cucu emak saya tidak ada satupun yang tidak terima Yesus sebagai juru selamat. Semuanya terima Yesus sebagai selamat. Salah satunya saya, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi pengajar, motivator Kristen, ada yang jadi gembala sidang, ada yang jadi businessman, macam-macam. Tapi semua sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Cuman karena kesetiaan doa seorang Apo. Jadi Vin, selama kamu masih muda, pakai masa mudamu, masa depanmu akan luar biasa. Suatu saat Koko akan melihat seorang Devlin ya, akan jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, yes! Karena Koko sudah banyak melihat Devlin, orang-orang yang kasih hidupnya buat Tuhan di masa mudanya, masa depannya hebat-hebat. Benar Tuhan pakai. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yes. Nanti Koko diajak makan ya. Enggak ada. Oke, ya. Oke. Dan apalagi saudara, ya, menanti itu tindakan iman, bukan tanda kelemahan kita. Jadi orang yang menanti Tuhan bukan orang yang lemah, tetapi orang yang berani percaya di tengah ketidakpastian. Itu. Cuman kita mau apa enggak gitu aja, Vin. Ya kan? Kalau kita mau, hidup kita pasti akan berubah dan berbeda. Ya. Oke, saudara. Jadi ketika doa kita belum dijawab, jangan berhenti berdoa sekali lagi. Yang tadi saya saksikan. Ya, jadikan waktu itu sebagai momen untuk apa? Membangun kedekatan kita dengan Tuhan, kesempatan. Mak saya nggak cuma berdoa, ya, baca Alkitab setiap hari. Wah, nggak tahu sudah khatam berapa kali Bapak Ibu Saudara ya.
Ya, tapi saat kita menunggu jawaban atas hidup kita, percayalah, isi dengan firman, maka kekuatan akan ada dalam hidup kita semuanya. Ya, oke ya. Jadi yang muda-muda ini saya mau cerita, karena saya di Surabaya pelayanan sebagai youth pastor, jadi lebih suka dengan anak-anak muda tuh lebih semangat gitu loh, C, ya kan. Jangan push rank terus lo ya. Langsung itu kode kita, nggak ada yang tahu, tenang Vin, tenang ya, nggak ada yang tahu ya. Karakternya pakai apa Vin, skinnya lo langsung gitu ya. Ya, jadi cek lagi kekasih Tuhan ya, apakah selama ini kita nunggu Tuhan dengan sikap bersungut-sungut atau dengan bersyukur atau percaya. Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak, tapi percayalah saja ya. Waktu orang Israel keluar di tanah Mesir, dijanjikan Tuhan ke tanah Kanaan, itu jaraknya tempuh berapa tahun? 40 tahun. Padahal C, kalau mereka tidak bersungut-sungut, cuma ditempuh 4 bulan jaraknya. Bayangin, 4 bulan jadi 40 tahun. Nemen enggak C? Bukan nemen C, numen. Itu kalau kita orang Malang bilang kan, numen pol. Karena apa? Bersungut-sungut. Tapi Tuhan bukan menghukum orang Israel, tapi padang gurun menjadi sekolah rohaninya orang Israel. Supaya, maaf kata saya berbicara kasar ya C ya, koniku sadaro. Jangan pakai egois, ojo bersungut-sungut. Taat percaya, maka Kanaan akan engkau raih. Walaupun mereka meraih 40 tahun setelah lulus ujian daripada Tuhan. Ya, di sini siapa yang punya pohon di rumah, Bapak Ibu? Ada? Tidak ada punya pohon di rumah. Saya aja punya loh Bu, cemara di rumah ada. Saya nanam cemara, ya kan? Sampai mau dikomplain perumahan saya soalnya hampir nyangkut yang listrik. Lah dawa banget kok C. Wah itu cabangnya banyak sekali. Namanya pohon itu selalu ada musimnya AI. Saat kita menyirami, dia akan tumbuh akar, ya kan? Nanti lama-lama kalau kita punya pohon apel, tumbuh apelnya. Ya, jadi saat kita membangun akar iman kita, kita menjadi produktif di hadapan Tuhan. Amin. Ada satu ayat bagus sekali, Mazmur 27 ayat 14, ngomong seperti ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Katanya apa? Karena apa? Next, menunggu Tuhan itu bukan buang-buang waktu loh, bukan. Tetapi cara Tuhan membentuk hati yang siap menerima jawabannya. Bisa ditampilkan silakan. Jadi jangan anggap nunggu Tuhan tuh wasting time, tidak berguna, bukan. Tetapi itu cara Tuhan untuk membentuk hati kita. Siap gak terima jawabannya? Siap gak terima berkatnya? Saya percaya kok, Koko Cece pasti, Vin umur 14 tahun sudah dibawain mobil belum C? Belum kan? Kenapa? Karena belum kapasitasnya. Nanti kalau sudah 17, 18 sudah siap, mama papa pasti percayakan bisa nyetir mobil. Begitu juga dengan kita, bukan Tuhan jahat. Seperti mama papa, Tuhan seperti mereka. Artinya apa? Nunggu kita siap. Jangan-jangan dikasih mobil, ngalamin sesuatu yang tidak diinginkan kan? Bahaya. Berkat tidak selalu membuat kita enak dan baik. Berkat kalau kita kurang kapasitas bisa membuat kita berpaling sombong daripada Tuhan. Amin saudara ya. Nah, seperti ada lagu apa? Ini kunci apa Pak? G, kasih kunci E aja. Ya, seperti kok ketinggian banget ya Pak. Kasih kunci D, seperti rusa. Dadu aja deh. Seperti rusa yang haus. Apa saudara? Rindu aliran sungaimu. Amin. Sama-sama katakan, hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu, bagai padang gersang, katakan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan, sama-sama katakan, begitupun jiwaku. Panggil dia Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mengerti pribadi kita. Sama-sama, hanya Engkau pribadi yang
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Katakan, dan bawaku, amin, untuk lebih dekat lagi padamu, untuk lebih dekat lagi padamu. Apa saudara? Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selalu nantikan Tuhan ya, kekuatan akan datang. Sebab firman Tuhan bilang apa? Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati bait-Nya. Yang terakhir, prinsip yang ketiga, kekuatan Tuhan itu membuat kita naik tinggi seperti Raja Wali. Yesaya 40:31 ngomong gini, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Bukan sayap orang lain, bukan sayap gembala kita, bukan sayap suami istri kita, sayap kita sendiri. Berarti urusannya pribadi, lepas pribadi. Ya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Tuhan gak hanya memberikan kita kekuatan ya supaya kita itu bisa bertahan, tapi supaya kita bisa bangkit melalui badai kehidupan. Kayak Raja Wali, ai susu. Raja Wali itu selalu dia itu menghadapi badai yang ada di depannya. Bukan lari, tapi Raja Wali tahu saat ada badai, ini kesempatan aku kuatkan sayap yang sudah di Tuhan berikan. Ya, karena apa? Kekuatan Tuhan itu bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melesat naik terbang tinggi. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini pasti mau dipromosikan Tuhan. Amin. Yang mau dipromosikan Tuhan katakan yes. Yang mau dipromosikan Tuhan mengatakan yes. Yang kesehatannya segala macam mau dipromosikan lebih baik katakan yes. Ya, makanya kekuatan Tuhan gak cuma buat kita bertahan. Karena banyak orang berpikir cukup kuat, ya kan? Kalau kita bisa bertahan, ya cukup kuat lah, aku bisa bertahan cukup kuat untuk ini. No, tapi Tuhan punya tujuan lebih tinggi, naik di atas badai. Ya, makanya ada lagu zaman dulu ya kok ya, Dancing in the Rain. Nggak tahu lagunya siapa itu ya? I'm dancing in the rain. Itu lagunya siapa ya C ya? I'm dancing in the rain itu loh. Itu kayak ratingnya kayak nyanyi yang New York gitu loh. John Sinatra, siapa? Sinatra itu loh ya. Oh, Robbie Sinatra betul. Itu gembala kita saudara ya. Ya kan? Yang Frank Sinatra ya kan? Ya ratingnya seperti itu ya. Raja Wali gak takut badai kok Bu, gak pernah takut badai. Justru dia lebih tinggi, ya dia akan terbang lebih tinggi karena badai itu. Jadi bukan tentang masalahnya bagaimana, tapi saat ada masalah, menaklukkannya kita bagaimana, itu yang penting. Jadi badai yang datang dalam hidup kita Pak Bu, bukan rintangan, bukan. Tetapi kesempatan kita untuk melesat lebih tinggi lagi. Ya, karena naik tinggi, itu sama dengan apa? Hidup dengan perspektif surgawi. Nah ini ya, mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita semua bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan gak mampu. Susu Koko Cece Bapak Ibu semuanya, bukan. Tetapi karena kadang terbentur oleh perspektif yang kita miliki. Perspektif kita menggiring opini kepada sebuah logika. Nggak mungkin, aku wis gak ngene, gak mungkin Tuhan bisa sembuhkan aku. Nah, makanya hidup kita tidak bisa naik dan menjadi saksi. Ya, saat kita dekat dengan Tuhan, kita tuh akan melihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, ini yang luar biasa, Koko Cece. Daud, kenapa kok bisa menang melawan Goliat? Karena secara badan tidak mungkin. Daud itu tingginya kurang lebih 170 something. Goliat tingginya 3,5 meter something. Ya, ini fakta. 3,5 meter. Itu Goliat. Berarti ini sampai atas lebih enggak? Selingnya ini lebih kelihatannya aja ya. Lebih ya kok ya. Lebih nih kelihatannya ya. 3,5 meter. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau secara apple to apple badan enggak mungkin menang C. Tapi apa yang membuat Daud bisa menang?
Karena Daud tidak pernah membandingkan besar badannya dia dengan besarnya badannya Goliat. Tapi Daud membandingkan besar badannya Goliat dengan besarnya kuasa Allah yang dia miliki dalam hidupnya dia. Jadi dia bisa menang atasnya. Pakai perspektif Tuhan. Di situ segala badai kehidupan yang kita alami akan kita taklukkan. Katakan amin, Bu. Ya, jadi pikiran kita lebih jernih, enggak lagi panik dan ada harapan. Ya, dan yang dua terakhir, terbang tinggi itu butuh keberanian untuk melepaskan yang membebani. Nah, ini ya. Bapak Ibu Saudara tahu balon udara ya? Nah, kalau Bapak Ibu nonton film-film balon udara itu, supaya bisa lebih tinggi, apa yang harus dia lakukan? Melepas karung-karung beban ke bawah, betul kan? Setelah itu balon udara bisa naik terbang tinggi. Begitu juga dengan hidup kita, kayak Raja Wali, dia harus mengurangi beban agar bisa naik terbang tinggi. Melepaskan apa? Trauma kita, dosa kita, ketakutan kita, harus berani kita lepas di bawah kaki Tuhan. Supaya Tuhan bisa bawa kita naik terbang tinggi. Ya, ini kunci apa Pak tadi? Ini F, kasih D aja deh. Nah, pas. Aku ingin selalu berada di hadirat. Amin. Katakan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan, amin. Sama-sama, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi langit biru, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Ayat terakhir saudara ya, Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Amin. Karena yang di bumi kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya perspektif Tuhan jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Ya, oke, next. Karena Tuhan itu tidak hanya ingin kita bertahan dari badai, tapi belajar terbang di atasnya. Menaklukkan, dancing in the rain. Tuhan gak cuma kita bertahan dari badai, tapi bagaimana kita bisa terbang di atas badai itu. Itu yang penting. Jangan jadi mentalitas ayam Bapak Ibu Saudara ya. Katanya ayam itu kalau kena petir terlalu keras, jantungan mati katanya gitu. Betul apa enggak ya? Saya tanya sama teman saya, bener kok katanya gitu. Jadi duer gitu, kaget langsung ngaku. Waduh repot saudara ya. Nah tetapi jadi Raja Wali, habitatnya, tempatnya adalah badai yang membuat dia semakin kuat dalam iman. Iman mana? Di situ iman ya. Itu namanya iman Bapak Ibu yang tadi nyanyi di depan ya. Yang semangat banget iman ya. Oke. So kekasih Tuhan, kalau hari ini kita ngalamin kelemahan, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. 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 Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka apa saudara? Maka kuat roh dan jiwaku. Sama-sama katakan, tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Katakan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku hanya di tempat
angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari kekasih Tuhan di Jesus People Ministry, kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saat firman disampaikan, saya percaya banyak Tuhan berbicara sama kita pada malam hari ini. Ada hal yang ingin Tuhan tanyakan sama hidup kita. Saat ini siapa yang jadi kekuatan utama yang engkau alami saat ini? Sampai selama ini siapa yang jadi kekuatan utamamu? Tadi yang kedua, apa kamu mengandalkan dirimu sendiri kekasih Tuhan, orang lain, atau mengandalkan aku kata Tuhan? Dan apakah kamu masih percaya bahwa aku sanggup menopangmu saat kamu benar-benar ada di titik yang paling lemah? Haleluya. Jikalau saudara hari ini ditegur Tuhan, jangan keraskan hatimu. Minta kekuatan dari Tuhan atas setiap pergumulan hidupmu. Bahkan saat ini mungkin sudah gak bisa lagi berkata-kata Tuhan, cuman air mata, gak apa-apa. Justru satu tetes air mata adalah berjuta jeritan doa yang tidak bisa diungkapkan dan diucapkan. Naikkan sama Tuhan untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, untuk komunitasmu, tempat kerjamu, saudara. Apapun bawa kepada Tuhan. Yang rindu untuk didoakan, saya undang saudara boleh angkat tangan kananmu di tempat, dan tangan kiri taruh di dada. Tidak melihat ke kanan ke kiri. Angkat tangan kananmu, arahkan kepada Tuhan sebagai tanda kita berserah. Dan tangan kirimu di dada. Tuhan, dari altar kudus ini hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat dan yang diletakkan di hati mereka. Engkau tahu setiap pergumulan hidup mereka. Engkau yang menciptakan mereka, dan mereka adalah biji mata Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, kiranya setiap pergumulan yang mereka alami hari-hari ini, entah itu kesehatan, keuangan, utang piutang, pekerjaan, studi, masa depan, pasangan, apapun itu, kami percaya Tuhan, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong. Kiranya Tuhan, proses yang Kau berikan buat kami akan membentuk karakter kami untuk siap menerima jawaban daripada Tuhan. Kami undang perkenananmu Tuhan untuk setiap keluarga di tempat ini, Engkau memberkati. Hamba deklarasikan speak blessing untuk setiap keluarga yang duduk di tempat ini, di dalam nama Yesus. Tahun ini akan menjadi tahun terobosan untuk hidup mereka. Ada tahun pembalikan apa yang sudah dipergumulkan bertahun-tahun. Tuhan, Engkau adakan percepatan dalam hidup mereka. Kami tangkap dengan iman kami siapkan Tuhan karakter kami lebih dewasa dalam Engkau. Jikalau ada hal yang harus dipotong dalam hidup kami, dibersihkan, kami mau ranting kami Tuhan serahkan kepada Tuhan, supaya menghasilkan buah yang terbaik dan siap menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini hidup keluarga kami bawa anak-anak kami, istri suami kami, orang tua kami bawa kesehatan kami, keuangan kami bawa pergumulan kami ke kuasa tangan Tuhan saja. Dan kami siap dan kami mau terbang tinggi, dan kami percaya satu kekuatan kami hanya dari tempat yang maha tinggi. Mari angkat tanganmu saudara dan sama-sama katakan, dan